الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, mari Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fi darain amin ila anbab at-targhib fi as-sawt wa fi hifdh as-sahih lisanahu wa jawarihahu min al-muhalafat wa fi ikthari min al-khairi fi Ramadan. At-targhib anjuran fi as-sawt di dalam berpuasa, wa fi hifdh as-sahih dan anjuran di dalam menjaga orang berpuasa akan lisannya dan anggota-anggota badannya minal mukhalafat dari pelanggaran-pelanggaran, wa fil iktsar dan anjuran di dalam memperbanyak minal khairi dari kebaikan di Ramadan, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan gak lama lagi ya, sebulan setengah lagi masuk bulan Ramadan. Ini kita masuk bab tentang puasa. Tetap kita mohon berharap kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, kutiba alaikum as-siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa di sini maksudnya puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat di atas jelas bahwasanya Allah mewajibkan kita umat Nabi Muhammad berpuasa di bulan Ramadan. Juga Allah menyebutkan dalam ayat ini sebagaimana Allah telah mewajibkan berpuasa atas umat-umat sebelumnya. Cuma umat sebelumnya bukan Ramadan. Ramadan khususan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Yang mana dalam bulan Ramadan ada satu malam
yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam kitab Sabilul Ittikar dari Imam Al-Haddad, ada satu riwayat ketika Rasulullah menyaksikan umur umat Nabi nggak panjang-panjang, baina sittin wa sab'in, antara 60 sama 70, lebihnya bonus begitu. Banyak juga yang agak sampai segitu, betul. Ketika menyaksikan Nabi, umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang umurnya hampir 1000 tahun, 700 tahun, 400 tahun, ya, 200 tahun. Ini umat Nabi Isa 200 tahun di atas begitu. Itu panjang luar biasa. Ketika Nabi menyaksikan hal demikian, Nabi berpikir tentu dengan pendek umur umatnya dibanding umat yang terdahulu, nah tentu amal ibadah yang dibawa umatnya lebih sedikit dibanding umat yang terdahulu. Apalagi ada satu kisah, ada seorang min Bani Israil, abadallah, beribadah kepada Allah 400 tahun gak maksiat. Ini pahalanya semana. Maka Nabi tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan kepada Nabi dan umatnya yaitu bulan Ramadan. Yang mana di dalam bulan Ramadan ada satu malam. Itu malam yang dikatakan dalam Al-Qur'an khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan Allah memberikan buat umat Nabi satu malam. Malam Lailatul Qadar yang orang mendapatkan itu malam terhitung bagikan beribadah kepada Allah ganjaran pahala ibadah 1000 bulan. 1000 bulan lebih dari 84 atau 83 tahun. Dan itu berulang-ulang setiap tahun. Nah, bagaimana umat Nabi Muhammad kalau setiap tahun meraih malam Lailatul Qadar? Caranya gimana? Istiqomah dulu. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan istiqamah dalam taat. Ya udah, menjalankan kewajiban, dihiasi dengan perkara yang sunnah, tinggalkan maksiat. Insya Allah termasuk orang yang meraih mendapatkan malam Lailatul meskipun gak lihat sesuatu. Jadi mendapatkannya bukan mesti menyaksikan hal-hal yang gaib, gak perlu. Ya, jadi istiqamah dalam Ramadan insya Allah termasuk orang yang meraih malam Lailatul. Nah di sini Allah mewajibkan puasa untuk umat-umat yang terdahulu, puasa setiap bulan 3 hari. Yaitu fi ayyamil bid, hari-hari putih, setiap tanggal 13, 14 sama 15. Jadi diwajibkan sama Allah buat umat yang terdahulu berpuasa tiap bulan 3 hari wajib. 13, 14 sama 15. Ditambah satu hari, hari Asyura. Jadi kalau tidak mau main hitung-hitungan, dalam setahun ada 12 bulan. Puasa wajib setiap bulan 3 hari. 3 kali 12 berapa? 36. Ditambah satu hari, hari Asyura. Jadi berapa? Nah, umat yang terdahulu berpuasa Allah wajibkan setahun selama 37 hari. Hitungannya setiap bulan 3 hari ditambah satu hari Asyura. Dan Allah peringatkan buat umat Nabi Muhammad hanya mewajibkan kepada mereka berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana Ramadan kadang-kadang jumlahnya 29, kadang-kadang jumlahnya 30. Keringanan yang Allah berikan. Selain itu puasa sunnah. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra." Maka barang siapa yang menyaksikan dia dari kalian asyahra, akan bulan, faliyasubhu, hendaknya dia berbuat. Jadi menyaksikan hilal Ramadan. Wa man kana maridan, dan siapa orang yang ada dia itu adalah orang yang sakit, au ala safarin, atau atas safar, dalam keadaan musafir. Boleh meninggalkan puasa Ramadan, boleh. Keringanan dari Allah. Orang yang sakit boleh nggak puasa.
Orang yang musafir juga boleh meninggalkan puasa Ramadan, cuma nanti fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka menggantinya min ayyamin ukhra dari hari-hari yang lain. Jadi boleh nggak puasa bagi orang yang sakit, dan juga boleh nggak berpuasa bagi musafir. Semuanya kalau memenuhi syarat ya. Nanti wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Wajib dibawa. Musafir boleh meninggalkan Ramadan dengan syarat. Apa syaratnya itu? Syaratnya kharaja min baladihi qabla tulu'il fajr. Dikeluar dari kampungnya sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Dan banyak yang pulang kampung misalnya itu. Di akhir-akhir Ramadan pulang kampung. Nanti di perjalanannya boleh gak puasa? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Dia keluar dari kampungnya ini, ya, dalam hal ini Jakarta, sebelum terbit fajar. Itu mau kemana? Anda mau pulang kampung ke Surabaya misalnya. Berangkatnya kapan? Berangkatnya nanti jam 12 malam. Jam 12 malam. Kan enak tuh malam ya. Ya udah. Otomatis sampai sono kan bisa sore, betul. Banyak kendaraan bis sampai sono bisa siang kan? Ya, siang. Nah ini boleh baginya di perjalanannya meninggalkan puasa. Kenapa? Karena keluar dari Jakarta sebelum subuh. Dia nggak puasa nggak apa-apa. Nah, cuma nanti wajib dibayar. Dalam hal ini ulama mengatakan bagi musafir yang telah memenuhi syarat, boleh baginya puasa, boleh baginya meninggalkan puasa. Mana yang lebih afdal? Dilihat. Kalau safarnya itu tidak melelahkannya, enak dia naik pesawat, naik apa? Pesawat atau naik mobil yang enak dan nggak capek sama sekali. Maka yang afdal baginya tetap berpuasa. Tapi kalau safarnya memberatkan baginya, fal afdal lahul fitru, maka afdal baginya berbuka. Naik motor ke Surabaya. Bayangin lo bingung ya. Ya ada juga begitu. Ya, Masya Allah. Karena pengen lebaran sama orang tua, bela-belain tiket udah habis. Ya, tiket udah habis. Yang ada kereta semen doang. Nah, ya udah naik motor kan gitu ya. Berangkat jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 7 pagi baru sampai mana itu? Baru sampai Indramayu ya. Jam 9 baru sampai mana itu? Tegal misalnya. Udah tahu sana begitu ya. Nah, yang model begini lebih baik baginya berbuka. Karena agama memudahkan. Nanti diganti selepas daripada Ramadan. Nah begitu juga orang yang sakit boleh meninggalkan puasa Ramadan dengan syaratnya. Gak semua sakit, ada dua aja. Yang pertama ulama mengatakan idza khafal halak. Yang pertama kalau dia berpuasa bisa menyebabkan binasa, mati. Yang pertama, jarang tapi itu ya. Yang dokter bilang kalau puasa mati loh. Maknya udah kronis, bahaya sisa. Ya, nah ini bahkan bisa wajib baginya. Meninggalkannya bisa wajib. Yang kedua, sakitnya itu bisa menyebabkan ziyadatul marad au putus syifa. Sebab berpuasa bisa tambah sakit atau sembuhnya agak melambat. Dan ulama mengatakan ini harus diikhbar tabib thiqah. Harus dapat kabar dari dokter yang dapat dipercaya, atau boleh pengalaman orang sekitarnya. Ini penyakit inti nih kata dokter, ini mesti minum obat dulu deh, rutin. Kalau inti tunda-tunda minum obat, sembuhnya bakal melambat. Atau ziyadatul marad bisa bertambah sakit. Dalam hal ini boleh baginya meninggalkan puasa. Udawan ferosi pusing yang luar biasa yang gak kuat. Daya tahammul, ya, bisa kita perhitungkan di situ. Tapi tidak ada al-maradu khafifan, kalau sakitnya ringan. Sakitnya ringan, cuma pusing dikit doang, hangat dikit doang. Kadang-kadang nggak mau puasa, ini kan kolokan ya.
Ini kalau sakitnya nggak direstui oleh syariat, nggak memenuhi syarat, wajib puasa. Kenapa tidak puasa? Iya, kaki jantengan dibilang. Kalau ada hubungannya jantengan ya. Jantengan kalau kita puasa cepat sembuhnya insya Allah. Nah itu. Jadi kapan orang yang sakit boleh dia meninggalkan puasa? Kalau juga memenuhi syarat, nanti wajib diganti di setelahnya. Sama juga ibu-ibu yang datang haid, ya, nifas setelah melahirkan, ya, boleh puasa, tapi wajib nanti menggantinya. Jangan lalai yang masih punya utang Ramadan kemarin, perhatiin. Ini yang para suami, ntar pulang tanyain bininya tuh, punya utang Ramadan nggak kemarin nih? Ramadan pengen datang lagi. Kalau sampai belum kebayar sehingga datang Ramadan, yang pertama dapat dosa. Bininya dapat dosa, lakinya kalau tergesir lalai dalam mengingatkan, dosa juga dapat. Yang kedua, nanti tetap wajib diqadha. Wajib mengqadha sekaligus wajib membayar fidyah. Misalnya begini, ada orang utang Ramadan 10 Ramadan belum dibayar sampai datang Ramadan. Padahal ada kesempatan buat kecuali orang yang tidak ada kesempatan buat bayar. Sakit sepanjang tahun dia tetap utangnya dihitung, cuma fidyahnya nggak ada. Nah ini yang ada kesempatan buat bayar tapi mengakhirkan, menunda-nunda sehingga datang Ramadan utang 10. Yang pertama yang dia dapat dosa dia, lakinya juga bisa dosa kalau lalai dalam mengingatkan, dan juga wajib membayar fidyah 1 hari 1 mud, 1 liter itu nanti tidak begitu. Kalau 10 hari berarti 10 liter. Terus berjalan waktu, Syawal masuk lagi, ya, sampai Ramadan yang akan datang lagi masih belum dibayar. Berarti udah 2 tahun, ya, Ramadan. Ini utangnya sama tetap 10 Ramadannya, cuma fidyahnya berlipat. Tambahin 1 lagi, berarti 10 kali 2, 20 liter. Itu kalau 2 tahun. Pertanyaannya kalau 20 tahun berapa? Berasnya 1 engkel urusan. Bedanya beras. Sama begitu. Dan itu yang punya utang Ramadan di masa muda kita dulu, ya, masih muda semua tapi ya. Ya, pernah punya utang Ramadan bin Adil Balik dari sejak Akil Balik. Ada kan utang tuh? Kalau ada bayar, ya. Makanya bagus juga dalam kebiasaan masyarakat kita kalau ada orang meninggal itu dikeluarkan fidyah. Karena kalau misalnya mayit meninggal kemudian meninggalkan hutang puasa Ramadan, ya kalau kita tahu berapa hutangnya 10 misalnya atau 100 misalnya, boleh diganti dengan puasa. Yang mempuasainya garibnya, kerabatnya, atau orang lain atas izin kerabatnya boleh. Bayar 100 orang nih, dalam sehari nggak apa-apa. 100 kali puasa. Atau orang cepet misalnya, itu puasa nih buat. Nah, begitu boleh. Atau kerabatnya sendiri yang buat puasa. Atau boleh juga diganti dengan membayar fidyah. Ya, saya gak fidyah aja. 100, ya, berarti 100 kilo berarti 100 liter berarti keluarkan. Ya bagus kebiasaan orang kita, ada orang meninggal dikeluarkan fidyah, betul. Ini sebagai ikhtiar, bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan si mayit di masa hidupnya pernah meninggalkan puasa. Kan kadang-kadang kita nggak tahu kan, nggak tahu. Itu ada bagusnya begitu. Ya. Kalau sholat gimana? Boleh nggak digodok sama kerabatnya? Al-Mu'tamad pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Cuma hanya puasa. Akan tetapi ada pendapat-pendapat ulama yang menyatakan ada boleh. Tapi pendapat yang terkuat tidak boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh, diantaranya untuk amal pribadi aja. Imam Subki, beliau yusalli an agaibi, sholat ya untuk kerabatnya yang telah meninggal dunia. Itu pendapat di sini. Cuma kalau buat fatwa bicara kepada orang, al-mu'tamad pendapat yang terkuat mengatakan nggak boleh. Boleh untuk amal pribadi kita. Ya. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ya. Jadi Nabi yang berbicara, Nabi mengatakan Allah berfirman. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam lahu untuknya. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Kadang-kadang bingung juga. Makanya ulama memaknai ini hadis qudsi banyak aqwal, pendapat-pendapat. Karena semua kan ibadah kita Allah yang balas, betul. Kenapa Allah menyatakan setiap amal anak Adam buat dia, kecuali puasa, fa innahu li, untukku kata Allah, dan saya yang akan mengganjarnya. Kan semua ibadah yang ngajar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya enggak kurang ada 70 pendapat ulama mengomentari tentang ini riwayat. Maksud apa yang Allah nyatakan puasa buat aku dan aku yang mengganjarnya. Wa min ahsaniha, berkata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, berkata Imam Subki, wa min ahsaniha qaulu Sufyan bin Uyainah. Al-Imam Subki mengatakan, dan di antara tafsiran yang terbaik dia menurut Imam Subki, bahwasanya innahu yaumal qiyamah yata'allaqu khusumul mar'u, ya, nanti pada hari kiamat ketika datang orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia menuntut kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu dalam hadis kan, orang yang pernah kita zalimi di dunia belum kita sempat minta maafnya, minta ridhonya, ini orang yang kita zalimi itu menuntut kita. Semua bakal menuntut satu sama lain. Jangankan orang lain, istri, anak menuntut kepada ayahnya. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahlu wa auladu. Yang pertama kali akan menuntut nanti di hari kiamat, ya, di hadapan Allah siapa? Istri dan anaknya. Kalau kita suami teledor dalam mendidik mereka, nuntut mereka. Gak pernah diajarkan ilmu agama, kita gak mampu, gak pernah ngirim kepada orang yang paham ilmu agama, sehingga mereka tumbuh gak bisa, gak paham. Kita ngasih makan makanan yang haram, menang bakong langsung beli beras 2 sarung dimakan sama bini sama anaknya, itu kan haram. Itu nuntut di akhirat tuh, ya, nuntut. Makanya di hari tersebut yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi min apa ayatnya. Jadi suami istri lari dari suami, anak lari daripada ayah, ayah lari daripada nggak mau ketemu, takut yang kenal dunia nuntut entar. Kesempatan dia pernah zalimin gue deh, pernah gatak kepala gue deh ya, belum minta maaf sama anak, itu kezaliman juga itu. Untuk di hadapan Allah yang maha adil, yang gak ada seorang pun terzalimi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Subki, yang termasuk yang terbaik dalam makna itu hadis qudsi tadi, fa innahu li wa ana ajzi bih, nanti pada hari kiamat ketika orang-orang yang menuntut yang terzalimi datang kepada orang yang menzalimi, itu pahala-pahala digerogotin tuh. Kan begitu, pahala-pahala digerogotin. Orang yang menzalimi punya banyak pahala dituntut, sehingga pahalanya dikasih kepada orang yang dia zalimi. Sampai habis, illa so, kecuali pahala puasa. Fa innahu la sabila lahum, enggak ada jalan buat mereka untuk menggerogoti pahala puasa. Jadi pahala yang lain habis, yang zalimin banyak sama dia, digerogotin tuh. Akhirnya apa? Yang tersisa cuma pahala puasa. Karena pahala puasa nggak ada yang bisa gerogotin. Itu maknanya.
Dan Allah Subhanahu wa taala yatahammaluhu ma baqiya minal madhalim. Ditanggung sama Allah dari sisa kezaliman, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya bisa bisum dengan sebab daripada puasa. Jadi yang nggak bisa dikerogotin amal ibadah puasa itu. Amal yang lain bisa dituntut sama orang yang pernah kita zalimi ada di atas dunia. Itu diantara makna yang dimaknai oleh Imam Sufyan bin Uyainah, yang Imam Subki mengatakan itu termasuk yang terbaik dalam maknanya itu. Dari sekian banyak pendapat para ulama. Nah, wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila ada berpuasa di hari seorang di antara kalian, fala yarfuth, janganlah ia berkata yang keji, berkata yang menjurus kepada perkataan yang kasar, berbau daripada wanita, itu rafas. Wala yaskhab, dan jangan juga dia berteriak-teriak. As-sahab, lagi puasa teriak-teriak, ada apa? Fa in sabahu ahad, apabila mencaci kepadanya oleh seseorang, au qatalahu, atau menyerang kepadanya, ya. Dia lagi puasa, ada orang caci maki dia. Dia lagi puasa, ada orang nyerang dia. Falyaqul, hendaknya yang berpuasa berkata, inni shaim, sesungguhnya saya berpuasa. Inni shaim, sebanyak 2 kali ngomong gitu. Karena kalau kita ngomong gitu, dia biasanya ngerem, ya. Lagi puasa deh. Nyipar juga kali ya. Kan begitu bahasanya. Orang mau zalimin kita bilang saya lagi puasa nih. Biasanya pas kita ngomong gitu langsung tak. Itu ada sir rahasia begitu. Nabi bilang inni shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat atau demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad ada di genggamannya. Apa? La khulu fami shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dari minyak, baunya minyak misik. Itu bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini maknanya apa nih? Al-Imam An-Nawawi mengatakan begini, bau mulut orang yang berpuasa itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang memakai minyak wangi misik pada hari Jumat. Kan disunahkan pada hari Jumat untuk pakai minyak wangi sebelum berangkat ke masjid. Itu sunnah, dapat pahala besar. Dan minyak yang paling afdal misik. Nah, dimaknai sama Imam Nawawi ini riwayat. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu pahalanya di sisi Allah lebih besar dari pahala yang didapat orang yang memakai minyak misik pada hari Jumat. Itu makna yang terkuat, yang banyak dipilih para ulama. Ada juga yang memaknai zahir hadisnya. Kalau zahir hadis bicara apa? Benar-benar bau mulutnya orang puasa. Karena ibadah, nafasnya ibadah. Walaupun si bau naga kan begitu ya. Dia puasa, baunya gimana? Itu luar biasa. Ya, bisa timbul mulai zawal, zuhur udah dahsyat baunya kan begitu. Nah, makanya disunahkan apa? Untuk meninggalkan siwak. Kalau sudah zawal, udah zuhur masuk, udah nggak usah bersiwak lagi. Kenapa? Karena dengan bersiwak dapat menghilangkan bau mulutnya. Yang indallah min rihil misik, atyab, lebih wangi dari bau misik. Tapi sebelumnya kalau subuh atau sholat duha sunnah bersiwak. Kenapa? Karena perubahan biasanya terjadi minaz zawal, dari zuhur tadi. Ya, ada juga sejak 7 berbau ya. Biasanya al-aghlabiyah minaz zawal, dari mulai zuhur. Walaupun ikhtar memilih Al-Imam Nawawi tetap disunahkan siwak. Dalam hal ini Sahibul Zubat mengatakan Amastiyatu sha'imin ba'da zawal fakhtira lam yukra wa yahrumul wisal. Jadi terus terang dalam buat mengatakan Amastiyatu sha'imin ba'da zawal fakhtira lam yukra wa yahrumul wisal. Tapi pendapat Muhammad mengatakan
Dari mulai zuhur sampai tenggelam matahari makruh bersiwak. Tapi Imam Nawawi berpendapat adamul karahah, tidak makruh di kita. Makanya kita dapati sebagian ulama, guru-guru kita yang di sana sholat asar siwak juga Ramadan. Karena ikhtar, dia mengatakan pilihan An-Nawawi itu kuat. Pendapat Al-Imam An-Nawawi, Syarafuddin ya. Ada meski bukan Imam Nawawi Bandari, bukan. Imam Nawawi yang awal, ya, Sahihul Minhaj dan lain sebagainya. Itu kuat. Kemudian lissaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan yang kagak didapat sama orang yang kagak puasa. Yafrahuhuma, yang ia senang. Idza aftara farih, yang pertama apabila berbuka senang dia. Fariha bi fitri, senang dengan bukanya. Nah, di sini juga ulama memaknai apa? Bihaitsu jara shaumu 'ala sihah. Ada pendapat yang mengatakan senang ya, idza aftara, apabila berbuka senang dengan berbukanya. Artinya apa? Puasanya telah terjadi ala sehat, atas sah dikatakan. Sudah menjalankan puasa ala sehat, senang. Ada juga yang memaknai zahirnya. Kalau zahirnya gimana? Ya, orang buka puasa senang enggak? Senang. Kita ambil contoh dah. Ada dua orang, yang satu puasa, yang satu kagak puasa. Sama-sama kagak makan. Yang kagak puasa juga kagak makan dari pagi sampai sore. Pas buka puasa, kira-kira yang girang yang mana? Yang puasa. Yang kagak puasa biasa aja, betul. Walaupun juga kagak makan dari pagi. Beda. Kegembiraan orang yang berbuka puasa luar biasa. Nungguin maghrib, nungguin ya. Kan begitu ya. Kadang-kadang ngajuin iklannya, ngajuin dulu dia. Iklan pakai bentuk segala. Jangan tuh, ya menipu aja. Kesian nenek-nenek kan begitu ya. Soalnya udah bentuk. Kalau ini iklan sirop ya. Itu bahaya. Itu yang pertama, idza aftara, apabila berbuka ia, fariha, senang ia bifitri, dengan bukanya. Yang kedua, wa idza laqiya rabbah fariha bisawm, apabila berjumpa ia akan Tuhannya, maka senang dengan puasa. Nah, ketika berjumpa dengan Allah bil maut, senang dengan puasanya. Tadi, karena amal ibadah puasa nggak ada yang bisa kerogotin. Ayat Allah katakan, fa innahu li wa ana ajzi bi. Semudah puasa untukku dan aku yang akan membalas. Senang ketika berjumpa dengan Allah, fariha bisawmi, senang dengan puasanya. Makanya pasang niat yang baik ya. Jangan ninggalin puasa Ramadan. Ini hadis muttafaqun alaih, sepakati ya. Itu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, warahul arba'atu, dan telah diriwayatkan oleh imam-imam yang empat, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah biikhtilaf. Ini hadis kuat sekali. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lam yada, siapa orang yang tidak meninggalkan ia, qaula zur, akan ucapan dusta, bohong, wal amala bi, dan mengamalkan bihi, dengan dusta. Enggak meninggalkan ucapan dusta dan mengerjakan dusta. Kata Nabi, orang yang demikian, yang enggak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah hajat, min ayyada ta'amahu, dari Allah membiarkan akan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Dari makanan minuman dari peduli sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang apa? Yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta. Jadi jangan nih bohong kembali dari kebiasaan. Makanya salafun saleh mereka nggak mau ya mengajarkan kebohongan walaupun itu adalah benar. Bayangin. Walaupun itu adalah, maksudnya apa? Tujuannya baik, maksudnya gitu. Nah ini tetap nggak mau mereka. Karena ini dusta ini bahaya, ancamannya besar. Al-Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Hadidiyah wal Wasaya Imaniyah, beliau mengatakan, wa ismul kadzib azim, dosanya berdusta itu sangat besar.
Wa sahibuhu muta'arridun li laknatir rahman. Pelakunya bisa terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa munakirun lil iman. Dusta itu juga bisa mencabut keimanan. Kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yaftaril kadhib." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dusta, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Munakirun lil iman, bisa mencabut keimanan. Wa sahibuhu, dan pelakunya bisa terkena laknat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kami jadikan laknat Allah buat orang-orang yang dusta. Itu bahaya, jadi ancaman yang sangat keras. Dan kembali dari kebiasaan. Yang biasa itu, ya, kalau anak kita buat bohong, marahin. Marah, nggak boleh dusta ya. Nggak boleh dusta di antara kita, kan begitu ya. Karena orang yang dibohong kesian ya. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, lanjut. At-targhib fi ta'jilil fitri. Sekarang bab yang baru, anjuran di dalam menyegerakan berbuka. Wa fi suhur, dan anjuran di dalam makan sahur. Wa fi ta'khirihi, dan di dalam mengakhirkan makan sahur. Dan anjuran qiyam Ramadan, salat tarawih, dan memperbanyak minal khair, dari berbuat kebaikan fihi, ada di bulan Ramadan. Nah, an abi wa itba'uhu sittan min Syawal, ya. Dan menyertai Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang-orang dulu praktekin ya. Sekarang malas deh. Puasa 6 hari bulan Syawal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ini hadis qudsi lagi, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai, kata Allah. Ya. A'jaluhum fitrah, adalah yang paling segera mereka di dalam berbuka. Kalau sudah tayaqqanal ghurub, yakin tenggelam matahari, segera untuk berbuka. Jangan pakai tartanan. Sudah yakin ya? Sekarang sudah yakin. Sudah yakin maghribnya. Ya. Maka langsung segera buka. Baca bismillah, makan kurma. Kadang-kadang kita dahulukan selain kurma, salah. Jangan tinggalkan sunnah Nabi demi hawa nafsu kita. Kita kolak dulu kalau ada kurma. Kecuali kurma kagak ada. Walaupun satu, niat untuk ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan luar biasa. Pahala sunnah yang kita kerjakan diganjar pahala wajib. Masa kita kalah sama hawa nafsu kita di depan mata kita itu? Belum ada kurma, kecuali gak ada kurma. Jadi baca bismillah, makan batalin dulu. Sudah batal, baru baca doa sebelum berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika za'abat dhamma wa tala'atil urub wa thabatal ajru insyaallah. Baru udah makan 2 piring gitu ya. Jadi dahulukan buka dengan berkurma. Jadi batalin dulu, baca bismillah, batalin, ya baru baca doa. Biar dapat pahala ta'jilul fitr, bersegera dalam berbuka. Kalau kadang baca doa panjang banget dia. Amin, apa dibaca. Doa di rumah ini kan panjang dia. Semua dibaca sama dia. Nah ini salah. Ya. Jadi baca bismillah, batalin dulu, baru baca doa panjang menjadi masalah. Ini sudah batal. Ini dapat doa. Kata Rasulullah apa? Allah berfirman, ahabbu ibadi ilallah, hambaku yang paling aku senangi. Ya. Ahabbu ibadi, kepadaku, a'jaluhum, yang paling segeranya mereka fitrah dalam berbuka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Tapi kalau kita ragu, sudah maghrib tapi belum, wajib.
wajib untuk nunggu sampai kita yakin. Kalau kita berbuka dalam keadaan ragu, udah maghrib belum nih ya, udah maghrib aja dah. Ternyata belum maghrib, batal puasanya. Puasanya apa? Batal. Ya, karena wajib atasnya menunggu sehingga yakin masuk maghrib. Kadang-kadang 2 menit itu nggak sama. 2 menit doang tungguin. Baca, kumpulin keluarga, baca doa sebelum berbuka. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis suhur barakah. Bersahurlah kalian. Fa inna fis suhur. Nah, ini kalimatnya bidon sin, didomakan huruf sin. As-suhur itu yang dimakan di waktu sahur. Makanan yang dimakan di waktu sahur. Fa inna fis suhur, karena di dalam makan sahur, nah, barakah itu ada keberkahan. Jadi berkah itu. Nah, di antara faedah sahur, ulama menyebutkan di antaranya sekian banyak 2. Apa? Yang pertama, mukhalafatu ahli kitab. Untuk berbeda dengan ahli kitab al-Yahudu wan Nasara. Mereka dalam syariatnya pun ada puasa, cuma nggak pakai sahur. Biar kita beda dengan mereka. Disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad makan. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya apa? Untuk menguatkan badan. Karena orang yang makan sahur beda sama yang nggak makan sahur, betul? Yang makan sahur masih biasa, 2 piring makan bisa. Iya. Yang nggak makan gimana? Ini 10 piring-piring dia. Senderan aja nggak makan. Ya. Jadi ada keberkahan di situ. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati Bukhari Muslim, wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, tasaharna, kami bersahur ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila shalah, kemudian kami bangkit untuk mengerjakan salat subuh. Kira ada orang yang bertanya, kam kana bainahuma, berapa ada jarak antara keduanya, antara Nabi makan sahur dan salat subuh? Qala, maka sahabat Zaid bin Sabit mengatakan khamsuna ayatan. Dibilang kira-kira 50 ayat. 50 ayat daripada orang kalau baca 50 ayat kira-kira berapa menit? Ya mungkin 15 menit. Ya, baca 50 ayat dari Al-Quran kira-kira berapa menit? Ya kurang lebih 15 menit. Jadi Nabi kelar makan sahur, dari selesai makan sahur sama sholat subuh itu kira-kira 15 menit. Nah, bahasa kita makanya sunnah ada waktu imsak. Waktu imsak, waktu sunnah untuk menahan. Bukan waktu udah mulai puasa, belum. Puasa mulainya dari subuh sampai maghrib. Cuma disunahkan kalau sudah waktu imsak untuk menahan. Udah enggak makan lagi, udah enggak minum, sunnah. Ittiba'an bin Nabi, karena ngikutin Nabi. Ini dalilnya imsak. Jadi jangan salah kaprah, imsak udah wajib puasa. Salah. Ya, itu namanya as-shaum lughatan. Puasa secara bahasa al-imsak, menahan. Nahan apa aja? Nahan gak bicara namanya berpuasa dari lidah. Tapi secara istilahan syar'an adalah al-imsak anil mufattirat. Menahan dari segala yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar dari subuh ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Nah, itu secara istilahan puasa begitu. Jadi menahan diri dari perkara yang membatalkan dari mulai subuh sampai waktu maghrib. Nah, ini dari bicara imsak ini, makanya ada namanya waktu imsak, waktu untuk menahan sunnah. Karena Rasulullah begitu, dia makan sahur selesai, dari makan sahur Nabi sama sholat subuh, dan sahabat Zaid bin Sabit seukuran khamsuna ayat, 50 ayat Al-Quran. Ya, ulama mengkadir kira-kira 10 sampai 15 menit. Nah, begitu. Muttafaqun alaih,
Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama, siapa orang yang qama, berdiri menghidupkan malam Ramadan, ya, dengan salat sunnah tarawih di antaranya, iman kepada Allah. Wahtisaban, iman di sini adalah at-tasdiq bi waqtillah, mempercayai akan janji Allah. Wahtisaban, al-ikhlas billah, ikhlas dalam mengerjakannya. Jadi iman dan mengerjakannya semata-mata berharap karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni buat dia dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Makanya Syahrul Ramadan dikatakan bulan pelemburan dosa. Kesempatan bagi kita dapat Ramadan biar ngancurin dosa kita. Makanya malaikat Jibril alaihissalam, beliau sangat marah tuh, sampai minta Nabi mendoakan yang nggak bagus, dalam artian orang yang keluar Ramadan belum dapat ampunan dari Allah. Itu hadis yang ma'ruf. Syaqi abdun adraka Ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang ia menangi Ramadan, ya, kemudian keluar dari Ramadan belum dapat ampunan dari Allah. Qul amin. Katakan amin wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan amin. Doa yang diminta, yang dipanjatkan Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad. Itu kira-kira doanya gol tidak itu. Doa pasti mustajab, diijabah sama Allah. Ulama bilang, kenapa demikian? Dikasrati, karena saking banyaknya fadilah yang luar biasa yang Allah berikan ada di bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, Ramadan nggak bisa ambil kesempatan, apalagi di bulan selain Ramadan. Yang amal sunnah dilipat gandakan, diganjar seperti amal wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Semuanya ada di Ramadan. Jadi nggak bisa ngambil kesempatan. Ya, keluar belum dapat ampunan, maka gergetan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Nazar kita baca surah Al-Fatihah alaniyah dengan niat mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wa bihaqqi surah Al-Fatihah alaniyah, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Buat orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Wa bihaqqi surat Al-Fatihah kita baca dengan niat mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa nawayna kama nawa aslafun as-salihun fi niyyatihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وأننا أسرفنا على نظى أشرفنا فتب علينا واغفر لكل حوبة واصل لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي.
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتنام صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.